Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali lagi di dalam KIS secara online ini. Bersyukur karena masih boleh ada KIS ini. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk KIS yang masih boleh ada ini Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati waktu ini, urapi setiap hati dan pikiran kami supaya kami boleh menerima dan memahami firman Tuhan yang ditaburkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini saya hendak membagikan firman Tuhan dengan tema Jalan Hidup Orang Benar. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama dari Amsal 4 ayat 18, lalu nanti ke Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Sekarang Amsal 4 ayat 18 terlebih dahulu. Saya bacakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Lalu kita baca bersama-sama Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Ya Bapak Ibu, ada seorang yang terkenal bernama Jeff Bezos. Beliau pendiri dari Amazon, sebuah perusahaan teknologi multinasional yang terkenal di Amerika. Kalau kita melihat dari perjalanan karirnya, mulai dari awal merintis sampai sekarang, kita melihat awalnya Jeff Bezos memulai segala sesuatunya dari komputer di rumahnya yang ditempatkan di dekat garasi rumahnya. Namun sekarang beliau adalah salah satu orang terkaya di dunia. Sungguh indah dan menakjubkan ketika kita mendengar perjalanan hidup orang terkenal yang berhasil. Kita tidak tahu jalan hidup tiap-tiap orang di masa depannya. Tapi Alkitab jelas menyebutkan dan memberitahu kita mengenai jalan hidup orang benar itu bagaimana dan seperti apa. Tidak ada seorang pun yang tahu akan masa depan itu akan bagaimana atau seperti apa. Tapi setidaknya kita paham ada kisi-kisi dari firman Tuhan, ada kisi-kisi ilahi. Firman Tuhan memberikan gambaran pada kita akan hal ini, akan perjalanan hidup orang yang benar. Hari ini kita mempelajari ada 3 poin yang hendak saya bagikan. Yang pertama itu jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang terus semakin terang. Kita sudah baca ayatnya di awal tadi Bapak Ibu Saudara di Amsal 4 ayat 18. Di ayat tersebut dikatakan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Alkitab menuliskan seperti ini. Jadi kalau kita lihat cahaya fajar itu adalah cahaya matahari yang baru terbit ketika pagi hari. Muncul kalau kita melihat di ujung ada garis vertikal batas antara tanah dan langit, matahari mulai muncul. Biasanya cahayanya redup-redup, agak kuning kemerahan seperti itu. Dan makin lama makin naik sampai tengah hari, siang hari, mungkin jam 12, mungkin jam 11 atau jam 1. Dan itu sampai ke puncaknya. Dari fajar sampai siang hari tersebut, cahaya matahari tersebut semakin terang, semakin terang. Demikian halnya dengan orang benar, jalan hidupnya lama-kelamaan itu akan semakin muncul dan semakin dilihat orang banyak, mau tidak mau. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena prestasi kita, bukan karena kemampuan kita, melainkan karena Allah yang senantiasa memproses kita, memproses setiap pribadi orang benar supaya menjadi pribadi yang lebih baik hari demi harinya. Karena kehidupan seorang yang benar itu akan diproses setiap harinya melalui apa? Melalui tantangan, melalui rintangan, melalui masalah-masalah kehidupan. Supaya orang tersebut, orang benar ini
menjadi semakin serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus merupakan target yang dikejar oleh setiap orang benar, dan itu harus melalui proses. Dan Allah memproses setiap anaknya, setiap orang benar, supaya makin hari makin serupa dengan Kristus. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Tadi kita sudah lihat di ayat pertama, orang benar akan naik semakin terang seperti cahaya fajar. Orang benar itu disertai Tuhan. Apakah kita sudah mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita tadi? Yang kedua ini, setelah kita akan naik terus, langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Kita sudah baca tadi di awal di Mazmur pasal 37 ayat yang 23. Alkitab menuliskan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan, yang hidupnya berkenan kepadanya. Alkitab itu ditulis jauh sebelum kita lahir. Setidaknya surat-surat Paulus dan kitab-kitab awal Perjanjian Baru itu ditulis kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Belum lagi kitab-kitab di Perjanjian Lama yang ditulis oleh Musa, Daud, Salomo, itu lebih lama lagi. Tapi firman Tuhan itu berlaku sepanjang masa, baik dulu, sekarang, maupun nanti di masa depan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi baik dulu, baik sekarang, kita hidup di zaman sekarang, maupun nanti masa depan, Tuhan tetap menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Di sini jelas bukan dikatakan menuntun atau membimbing, bukan. Tapi di sini dikatakan Tuhan menetapkan. Dalam Alkitab versi bahasa Inggrisnya dikatakan, "The steps of a man are established by the Lord when he delight in his way." Langkah setiap orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Orang benar itu adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Pertanyaan berikutnya, orang mau berkenan kepada Allah, bagaimana caranya? Orang benar itu orang yang berkenan kepada Allah, tapi mau berkenan bagaimana caranya? Tidak ada satu usaha pun dari manusia yang mampu membuat manusia tersebut berkenan kepada Allah. Ketika manusia tersebut berdosa, saya mau mengusahakan, misalnya kata orang tersebut, saya mau mengusahakan supaya saya menjadi benar, saya mau berusaha supaya saya berkenan di hadapan Allah. Dan hasilnya tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa membuat dirinya menjadi benar dan berkenan kepada Allah dengan usahanya sendiri. Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kepada orang yang telah dilahir barukan oleh Roh Kudus, orang percaya, orang yang telah lahir baru, Allah mengaruniakan hikmat dan akal budi untuk orang tersebut berubah paradigma berpikirnya, pola berpikirnya. Diberikan hikmat yang baru, akal budinya diubahkan oleh Allah sendiri. Sehingga orang tersebut boleh mengetahui mana kehendak Allah itu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tapi dimulai dari perubahan itu terlebih dahulu. Siapa yang merubah? Ya Allah sendiri. Maka dari itu hanya orang benar yang mampu berkenan kepada Allah. Tapi seorang dapat menjadi benar dan berkenan kepada Allah hanya karena kemurahan dan kasih karunia daripada Allah sendiri. Allah yang bekerja atas orang itu, membenarkan orang itu, menebus orang itu, menyelamatkan orang tersebut, sehingga orang tersebut menjadi orang benar karena menerima anugerah keselamatan dari Allah. Ia dibenarkan, diselamatkan, dan ia boleh menjadi berkenan di hadapan Bapa. Puji syukur kepada Allah karena anugerahnya yang begitu besar yang telah kita terima. Kemurahannya kita rasakan, dan langkah hidup kita ditetapkan oleh Tuhan. Itulah jalan hidup orang benar. Selain tadi yang pertama itu, dia akan terus naik, terus semakin terang, seperti cahaya fajar yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Yang kedua ini, jalan hidup orang benar itu
langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Yang ketiga, jalan hidup orang benar itu ditopang oleh Tuhan senantiasa. Mazmur 37 ayat 24 yang sudah kita baca sebelumnya juga, di situ Daud menuliskan keuntungan lainnya dari orang benar yang dapat dinikmati di dalam perjalanan kehidupan sementara di dunia ini. Orang benar tentunya akan mendapatkan upah dalam kekekalan nanti, yaitu akan hidup bersama-sama dengan Allah di sorga. Tapi ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, kita boleh merasakan keuntungan-keuntungan dan kenikmatan tersendiri ketika kita menjadi orang benar. Di ayat 24 dikatakan, apabila orang benar jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jatuh di sini ada dalam artian tersandung atau tergelincir, bukan berarti orang yang jatuh dalam dosa dan belum diselamatkan. Ini konteksnya orang benar yang dia tersandung, dia sedang tergelincir. Orang benar yang menjalani kehidupannya di dunia ini tidak akan terlepas dari masalah kehidupan yang harus dihadapinya. Setiap kita yang masih hidup, kita pasti merasakan setiap harinya ada saja masalah, ada rintangan, ada tantangan yang harus kita lalui, yang harus kita hadapi. Sekali-kali bisa saja jatuh, dan kita berdoa, minta tolong dan minta ampun atas kesalahan kita, lalu kita bangkit kembali. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin perjalanan kehidupan tiap orang itu berbeda-beda. Tidak ada yang 100% sama. Tapi satu hal yang sama dan pasti adalah Tuhan menopang orang benar dalam setiap langkahnya. Apabila orang benar jatuh, tidak sampai tergeletak, karena ini menunjukkan bahwa orang benar mungkin saja jatuh, dan pasti jatuh, kali-kali tersandung, tergelincir, tapi ia tidak akan terpuruk karena Tuhan menopang tangannya. Tuhan memegang tangan orang tersebut sehingga orang tersebut ada dalam penyertaan dan pengawasan Tuhan senantiasa. Ya, kita bersyukur punya Tuhan, punya Allah yang bukan hanya menjamin kehidupan nanti di kekekalan, tapi Tuhan juga yang menyertai orang-orang benar, orang-orang percaya ketika menjalani perjalanan iman di dalam kehidupan yang sementara ini. Bersyukur untuk semua itu, Bapak Ibu. Jadi dari firman Tuhan pada kesempatan ini kita boleh merenungkan dan menerimanya bahwa jalan hidup orang benar itu ada 3 poin, seperti fajar yang terus semakin terang. Langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, ditopang oleh Tuhan senantiasa. Kita melihat dari 3 poin tersebut bahwa ada jaminan Tuhan memproses seorang benar supaya semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, Tuhan menetapkan. Kalau sudah ditetapkan Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, apalagi yang perlu kita khawatirkan. Yang ketiga, Tuhan menopang. Sekali-kali mungkin kita jatuh tersandung, tapi Tuhan memegang, mengawasi kita senantiasa. Apalagi yang perlu dikhawatirkan oleh orang benar. Perjalanan kehidupan dan masa depan setiap orang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tapi jadilah orang benar yang teguh dan bersemangat, berjuang menjalani perjalanan kehidupannya karena paham akan janji Tuhan baginya. Mungkin ke depan kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, tapi satu hal yang pasti, kita percaya dan kita pegang janji Tuhan. Jalan hidup orang benar bersama Tuhan senantiasa. Amin, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh diberitakan, boleh kita dengar semua pada saat ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, apa saja keuntungan menjadi orang benar. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai jalan hidup orang benar. Ampuni kami Tuhan,
Kalau seringkali kami khawatir, kami kurang percaya kepada Engkau, kepada pimpinan penyertaan Engkau. Tapi saat ini kami boleh diteguhkan, dimantapkan lagi untuk boleh melangkah di hari-hari ke depan lebih teguh, lebih pasti, karena ada jaminan akan janji-janji Tuhan boleh kami rasakan, boleh kami terima dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau serahkan juga untuk setiap jemaat yang sudah mendengarkan, Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing, Tuhan yang menyertai, memberkati, dan memimpin dalam setiap langkahnya. Karena Tuhan sendiri yang menjanjikan bahwa Engkau menyertai, Engkau menopang, Engkau terus membentuk setiap anaknya yang dikasihi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.